الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Yang kami muliakan para habaib, Habib Hasan, Habib Abu Bakar, yang kami muliakan para ulama, para hadirin, para wali santri, para santri-santri akramakumullah, rahimakumullah, azzakumullah. Sudah menjadi cita-cita semua orang. Sudah menjadi cita-cita semua orang, mereka menginginkan memiliki anak dan memiliki istri yang menggembirakan mereka, menjadi penyejuk mata mereka. Karena surga dunia itu, termasuk surga dunia itu apa? Termasuk surga dunia itu ketika suami, istri, dan anak satu pikiran dan satu tujuan dan satu hati menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nerakanya dunia itu bagaimana? Nerakanya dunia itu ketika suami punya jalan sendiri, istrinya punya jalan sendiri, anaknya punya jalan sendiri, satu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ini sepertinya keluarga tapi seakan-akan masuk neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah menjadi ciri khasnya orang-orang soleh. Mereka selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah saya anak dan istri yang menyejukkan hati saya, menyejukkan mata saya. Maka Nabi Ibrahim selalu doa itu, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini diberi dua wanita. Yang pertama namanya Sayyidah Sarah. Yang kata para mufassir, mereka mengatakan bahwa Sayyidah Sarah ini adalah cucunya Siti Hawa yang paling cantik di bawah kolong langit. Saking cantiknya Siti Sarah itu kulitnya putih jernih, sampai kalau beliau minum aliran airnya tampak dari luar. Kulitnya itu memancarkan cahaya seperti cahaya rembulan. Cahaya tapi cahayanya tidak menyakitkan mata. Sehingga kalau beliau malam jalan di lorong-lorong itu nggak perlu lampu, karena tubuhnya lebih terang daripada lampu. Ini istri dari mana? Istri hasil Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Istri hasil doa kepada Allah, bukan hasil media sosial, bukan. Ini istri hasil doa.
Beliau punya anak-anak yang hebat-hebat, Nabi Ismail, Nabi Ishak, punya cucu yang hebat-hebat, punya keturunan yang istimewa. Salah satu keturunannya namanya Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi yang sebagai seorang raja yang terhebat sepanjang masa. Beliau itu doa, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Beliau mengatakan, ya Allah, ampuni dosa saya, dan ya Allah, berilah pada saya satu kerajaan yang mana tidak akan kau pernah berikan kepada siapapun setelah saya. Jadi kerajaan Nabi Sulaiman itu kerajaan yang teristimewa, termegah sepanjang masa. Itu dalam Tarikhul Anbiya karangan Syekh Khatib Al-Baghdadi itu diceritakan. Nabi Sulaiman kalau lagi duduk seperti ini, maka beliau duduk di satu singgasana yang begitu indah. Di kanan beliau disiapkan 400 kursi. Di kiri beliau disiapkan 400 kursi. Yang duduk di kanannya ini adalah pimpinan-pimpinan Bani Israel, ulama-ulama Bani Israel. Oh ya, orang-orang sekti-sekti dari golongan manusia itu di kanan. Menteri-menterinya Nabi Sulaiman yang dari golongan manusia itu taruh di kanan. Lah kalau menteri-menteri dari golongan jin yang sekti-sekti itu ditaruh di kiri beliau, 400 kursi. Di situ ada jin Ifrit, ada jin siapa lagi, saya belum pernah kenalan dengan mereka. Maka beliau kalau sudah duduk di depannya dibariskan manusia, jin, kemudian binatang, ada binatang buas, ada binatang melata, ada binatang ternak. Di atasnya itu dinaungi oleh segala macamnya burung, semua terbang di atas beliau. Nggak tahu jumlahnya berapa juta, bahkan berapa miliar. Wa khusyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Duduk rapi, bersaf-saf, tunduk semua dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka beliau katakan kepada orang-orang yang ada di kirinya, yaitu jin-jin tadi, hei para jin, saya pengen kamu bikinkan satu permadani yang sangat indah, yang sangat kuat, yang anti bakar, anti angin, anti hujan, gak akan rusak kena apapun. Kamu bikinkan yang paling besar sehingga semua pasukan saya bisa masuk, duduk semua di dalam permadani itu. Maka akhirnya bagaimana? Jin-jin itu semua kerja bakti, roan semua, membikin satu permadani yang mencukupi, yang cukup untuk semua pasukan Nabi Sulaiman. Yang nggak tahu jumlahnya itu berapa juta. Akhirnya dia bikin sampai besarnya itu katanya berapa ratus kilo. Setelah jadi permadaninya, Nabi Sulaiman duduk di situ bersama semua pasukannya, 400 kanan para manusia, 400 kiri pimpinan jinnya. Semua burung-burung diajak semua, hewan, manusia, jin diajak semua. Setelah sudah duduk semua di permadani tadi, fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Beliau perintahkan angin untuk membawa terbang semua pasukannya. Jadi kalau Nabi Sulaiman itu terbang bukan sering sendiri, tapi terbangnya itu bersama semua pasukannya yang jumlahnya nggak tahu berapa juta itu. Jadi ada permadani itu besar, kalau Aladin cuma satu. Ini permadani itu besar, ada manusia, jin, hewan semua terbang bersama Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sampai suatu ketika beliau itu pengen ngadu sekti mana manusia dengan jin. Di kanannya ini adalah bangsa manusia, di kirinya adalah bangsa jin. Maka beliau mengatakan, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Hei para menteri-menteriku, siapa yang bisa
mendatangkan singgasananya Bilqis sebelum dia datang ke sini dalam keadaan tunduk kepada saya. Siapa yang bisa? Ayo. Hebatan jin apa hebatan manusia? Hebatan ulamanya manusia apa hebatan pimpinannya jin? Maka langsung Ifrit itu angkat tangan. Qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Wahai Nabi Allah, engkau itu biasanya duduk di kursi ini pagi, nanti berdirinya siang sebelum Qailullah. Maka saya mampu mendatangkan singgasana Bilqis itu sebelum kau tidur siang. Saya akan terbang sana, datang ke tempat Yaman, di Yaman sana akan saya bawa itu singgasana, 3 jam 4 jam akan sampai ke sini. Maka di samping kanannya ada namanya Asif bin Barkhaya. Beliau mengatakan, ya Nabi Allah, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya mampu mendatangkan insyaallah itu singgasana Bilqis sebelum engkau mengkedipkan mata. Jadi manusia itu kalau sudah sakti, jin itu kalah. Apa yang beliau lakukan ketika itu? Beliau langsung wudu, kata Syekh Khatib Al-Baghdadi. Setelah beliau wudu, beliau sholat 2 rakaat, kemudian doa. Doanya bagaimana? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an ta'tiyani bisarir. Ya Allah, dengan berkahnya Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam, engkau datangkan itu singgasana Bilqis. Maka beliau mengatakan kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, engkau pandang ke depan sepanjang mata engkau memandang. Ketika Nabi Sulaiman memandang ke depan, maka beliau melihat tuh para malaikat memegang singgasana Bilqis langsung dimasukkan ke bumi, dibor dari bumi itu. Sekejap mata langsung keluar pas di depan mata beliau. Falamma ra'ahu mustaqirran indah, itu bukan jalan atas, tapi jalan bawah, ngebur dari bawah itu. Ini dari mana? Punya cucu-cucu yang hebat-hebatnya dari mana? Dari hasil doa Rabbi habli minas salihin. Bahkan para mufassir mereka mengatakan Nabi Ibrahim itu doa Rabbi habli minas salihin itu bukan setelah tua, setelah nikah, tidak. Beliau doa Rabbi habli minas salihin itu ketika masih dakwah kepada Namrud, masih dakwah kepada ayahnya, masih bujang dulu. Jadi masih kecil-kecil, muda-muda itu doa terus. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah saya anak yang termasuk golongan orang-orang soleh. Kalau dia sudah minta anak soleh, maknanya akan Allah beri juga istri-istri yang solehah. Bukan setelah anaknya nuakal semua, menjadi mafia semua baru doa. Bukan begitu. Masya Allah. Ada lagi cucunya yang hebat lagi, namanya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf ini adalah orang yang tertampan seluruh dunia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya itu seperti rembulan, terang, tapi terangnya tidak menyakitkan mata. Berbeda dengan matahari. Matahari itu terang, tapi kalau kita melihat matahari lama-lama matanya perih. Kalau Nabi Yusuf itu terang, tapi kalau melihat seperti melihat bulan purnama. 1 menit, pengen 2 menit, 3 menit, gak pengen 5 menit sampai subuh gak terasa. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam itu di antara kedua matanya ada bintangnya. Wah, sini ada bintangnya. Bukan bintang gambar, bukan. Bintangnya ini bintang yang bisa memancarkan cahaya. Kalau beliau jalan di waktu malam itu ada cahaya yang keluar dari di antara 2 matanya. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam itu kulitnya putih seperti pahatan batu. Kalau beliau makan hijau-hijauan, itu seperti ada benang hijau yang berada di tengah mutiara yang berwarna putih. Nabi Yusuf kalau beliau itu berbicara, ngomong, berbicara,
itu keluar dari mulutnya nur. Wanginya ini kalau lewat satu lorong seminggu belum hilang. Maka kalau Nabi Yusuf itu lewat, orang tahu, oh Yusuf buat sini nih, saking wanginya. Kalau melihat beliau itu, kalau kita ada orang tampan, setampan-tampannya orang zaman sekarang, kalau kita melihat dia, ditepuk kepala kita terasa, dicubit terasa. Kalau melihat Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, Masya Allah, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Orang melihat Nabi Yusuf itu tangannya sendiri dimutilasi nggak terasa, matanya itu langsung keseleo, aliran darahnya itu berhenti. Masya Allah, Nabi Yusuf itu punya majikan namanya Zulaikha. Zulaikha ini majikannya Nabi Yusuf, istrinya Al-Aziz. Ini adalah wanita yang paling cantik seluruh Mesir. Dan dia itu Zulaikha ini punya suami, tapi suaminya itu impoten. Sehingga Zulaikha itu walaupun sudah punya suami tetap masih apa ya? Tetap masih apa, bingung ngomongnya. Ting-ting ya? Ting-ting. Zulaikha itu setiap hari melihat Nabi Yusuf sekali, tambah cinta, 2 kali, makin gila 3 kali, belum sampai nggak bisa nahan cintanya tadi. Tapi Nabi Yusuf itu dilihat Zulaikha, dicintai Zulaikha itu nggak mau melihat Zulaikha. Melihat majikannya itu nggak mau, jalannya tuduhan pandangan terus. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Jalan tuh jalan sambil lihat jempol kakinya, jalan melihat bawah, nggak jelalatan matanya. Cantik sekali itu, cantik bukan. Sampai Zulaikha tuh bingung dalam Tarikhul Anbiya ini, bingung. Gimana caranya Yusuf tuh biar tahu muka saya sebenarnya itu gimana caranya? Akhirnya dia nyuruh khotimnya, hei khotimku, itu tembok-tembok rumah saya kamu gambar, kamu kasih foto saya yang sangat jelas, yang persis saya, yang pikselnya tuh 250 piksel. Biar Yusuf itu tahu kalau saya itu cantik, biar dia bisa cinta dengan saya. Dia saya godain terus gak mau cinta karena dia belum pernah melihat saya. Kalau lihat saya kelepek-kelepek juga Yusuf itu. Akhirnya betul, tembok-tembok itu digambar semua oleh Zulaikha. Digambar fotonya Zulaikha itu, dilukis gimana wajahnya Zulaikha, warna kulitnya, gimana bodinya. Masya Allah. Tapi Nabi Yusuf itu nggak mau lihat tembok itu, nggak mau. Sampai Zulaikha bingung. Saya taruh tembok, dia melihatnya cuma melihat bawah sama melihat atas. Wes, wahai khadimku, sekarang biar Yusuf mau melihat saya, itu semua tembok, semua lantai, semua dinding, semua tiang, dan semua atap kamu ganti pakai kaca semua. Kamu ganti pakai kaca sehingga Yusuf melihat mana aja akan lihat saya. Kurang apa coba? Kalau kita kira-kira masuk dalam rumah yang semua kaca ada wanita di situ, kira-kira gimana? Alhamdulillah. Akhirnya sudah dikasih kaca semua. Nabi Yusuf tuh nggak mau lihat mana-mana, ngelihat jempol kakinya sendiri. Jadi kalau orang itu nggak pengen maksiat, walaupun 1000 potensi maksiat itu datang, dia masih bisa taat. Jadi kalau kita sekarang ini, Masya Allah Pak, kalau di kota itu nggak bisa ghadul basar. Gimana mau ghadul basar? Melihat atas kelihatan wajahnya, lihat bawah kelihatan pahanya. Bagaimana mau lihat kemana lagi? Ini kalau orang sudah pengennya maksiat, maka nggak ada jalan. Tapi kalau orang tuh pengennya taat, walaupun di tengah 1000 potensi maksiat, dia bisa ada jalan. Maka Zulaikha itu datang pada Nabi Yusuf, digombalin. Tahu digombalin? Digombalin, wahai Yusuf, saya tuh ngelihat muka kamu itu loh, Masya Allah, ngelihat sekali 2 minggu nggak hilang-hilang foto kamu dalam otak saya ini.
Maka beliau mengatakan, hadzal ladzi sawwarani rabbi, ini hanya ciptaan Allah. Ini titipan. Kalau orang punya mobil Lamborghini tapi merasa itu titipan, bisa sombong apa enggak? Enggak bisa. Orang pinjam mobilnya orang pakai Ferrari, kemudian orang-orang muji dia, wah mobil kamu keren, kamu tuh hebat. Enggak akan merasa sombong karena dia merasa titipan. Tapi kalau orang tuh udah merasa punya sendiri, dipuji, Masya Allah, kamu tuh kok kaya betul, alim betul. Oh iya, saya memang kaya, sejak bayi sudah kaya seperti ini. Memang saya ini gawan bayi. Pinter saya itu sejak lahir sudah hafal minhaj saya ini. Kayak Koran begitu, Koran qala innama utituhu ala ilmin indi, ini hasil kecerdasan saya. Maka Zulaikha mengatakan, hei Yusuf, kulit kamu tuh kok putih, indah begitu toh. Sampai kalau lalat nempel tuh bisa kepleset itu. Maka Nabi Yusuf mengatakan, ini sekarang Tuhan, nanti kalau sudah dikubur yang pertama kali hancur ya kulit saya ini. Bau kamu itu loh wangi, sampai seminggu nggak hilang bau kamu itu. Rumah saya semenjak ada kamu tuh nggak perlu saya berikan minyak wangi. Maka dia mengatakan, sekarang masih wangi, kalau saya sudah meninggal, setelah 3 hari meninggal kamu datangkan kabur bau busuk bangkai. Digombalin habis-habisan tuh nggak ngefek. Sampai akhirnya Zulaikha mengatakan, hei Yusuf, sudahlah, satu aja permintaan saya, kamu lihat saya sekali aja, dah. Nggak usah sering-sering, kan sekali mandang kan nggak dosa. Pandangan pertama kan nggak dosa katanya. Sehingga orang-orang sekarang tuh kalau melihat pandangan pertama diperlama, tuh kan nggak dosa ini. Masih pertama, kalau sudah kedip kedua nanti. Maka jangan kedip-kedip, biar pertama terus. Ini namanya kalimatul haq urida bihil batil tuh begini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei Yusuf, kamu lihat saya atau Yusuf sekali aja dalam kehidupanmu itu. Saya itu majikanmu sendiri tuh, kamu lihat tuh sebenarnya saya tuh kayak apa. Maka Nabi Yusuf mengatakan, saya enggak mau melihat engkau Tuhan, karena saya khawatir kalau saya melihat engkau, mata saya nanti akan buta ketika hari kiamat. Bagaimana kalau kita amalkan ini? Kita jalan, lihat wanita takut, nggak mau lihat, kenapa? Takut kalau matanya buta ketika hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Zulaikha itu menyiapkan di kamarnya itu seperti dipannya pengantin baru. Sudah pernah jadi pengantin baru atau belum? Belum, yang kecil-kecil ini. Dikasih dipan yang sangat baik, kamarnya itu begitu indah. Baunya itu bau yang Masya Allah, yang sangat romantis. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. Pintu rumah sudah dikunci semua. Yang kunci siapa? Yang kunci majikannya sendiri. Orang yang paling cantik seluruh Mesir. Gak ada orang yang tahu suaminya sedang pergi. Yang kunci itu orang yang paling cinta mati dengan dia, sudah menyerahkan tubuhnya kepada dia. Hai talak Yusuf, kamu kesini toh Yusuf. Kira-kira kalau kita dalam posisi itu bagaimana? Pintu sudah dikunci semua, hanya ada berdua, gak ada yang tahu. Dan yang menggoda itu wanita yang paling cantik seluruh Indonesia. Kira-kira bagaimana? Oh ini Pak, darurat ini Pak. Begitu. Malaikat Malik itu gak menerima darurat. Maka beliau ketika digoda oleh Zulaikha